Halo pemirsa, di perdagangan di awal pekan ini harga saham gabungan lebih cenderung menguat meskipun belum konsisten berada di atas level 7.600-an. Saham-saham konglomerasi dan juga perbankan big cap hari ini kompak melemah sehingga secara intraday hari ini sempat menembus di Rp7.630 per sahamnya. Kemudian juga posisi dari saham-saham bahan baku menurut kami hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Ada Antam, Aman, kemudian juga Archie masing-masing melemah di 4, 5, dan 7%. Seiring juga harga komoditas emas kembali mengalami pelemahan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka perdagangan dan juga untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX, segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, namun jika dibandingkan dengan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,88% dan di 0,90% di level 7.602.022, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan dengan posisi pembukaan pada pagi tadi masih di level 7.500-an, tepatnya di 7.589.464. Beberapa jam pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga menyentuh intraday tertinggi hari ini di 7.630.107, sementara level terendah di 7.559.347. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan dari saham konglomerasi, Prayogo Pangestu ada brand melesat di 9,75%, sudah jauh di atas level 8 ribuan, tepatnya di Rp8.725 per sahamnya. Dan nilai kapitalisasinya pun sudah kembali menyalip BBCA di Rp1.170,63 triliun. Kemudian dari konglomerasi lainnya ada DSSA, Grup Sinarmas, hari ini juga mengalami lonjakan signifikan di 7,73% di Rp84.700 per saham. Penguatannya juga terbatas setelah secara intraday DSSA hari ini menembus ke level intraday tertinggi barunya di Rp88.000 per saham. Kemudian dari saham-saham perbankan big cap ada BBCA menguat di 2,41%, sudah kembali ke Rp8.500 per saham. BMRI juga menguat di 0,86% di 4.710. BBRI menguat di 2,16% di 3.790. Sementara BBNI pemirsa ini bergerak menguat signifikan di 3,44% di Rp4.210 per sahamnya. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari barang baku, ada Antam melemah di 4,53% di 2.950. Aman hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 4,89% di 8.275. Sementara saham-saham Prayogo Pangestu lainnya ada CDIA tertekan 4%, Cuan 1%. Kemudian BRPT juga melemah di 3,25%. Dari barang baku lainnya ada BRMS hari ini juga mengalami tekanan di 1,33% pemirsa. Sementara Archie hari ini masih dari barang baku melemah cukup dalam di 7,69% di Rp660 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Deputi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed Michael Bowman mengatakan mendukung 3 kali pemangkasan suku bunga tahun ini. Dukungan ini diberikan setelah rilis data pasar tenaga kerja Amerika yang melemah. Bowman mendesak agar pemangkasan dimulai di pertemuan The Fed September karena akan membantu menghindari penurunan kondisi pasar tenaga kerja. Bowman juga menegaskan kenaikan harga akibat tarif kemungkinan tidak akan mendorong inflasi secara berkelanjutan.
Bursa saham Amerika Serikat di pekan lalu waktu setempat kembali menunjukkan performa baik, dengan Nasdaq sukses menorehkan rekor penutupan tertinggi selama 2 hari beruntun. Di Jumat waktu Amerika, Nasdaq ditutup menguat 0,98% di 21.450,02. S&P 500 naik 0,78% di 6.389,45, sementara Dow Jones menguat 0,47% ke level 44.175,61. Rally ini banyak ditopang saham Apple melesat 4,2% dan membukukan lonjakan mingguan 13,3%, rekor terbaik sejak 2020. Pemerintah Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 hampir separuh dari 1,2% menjadi 0,7% di akhir tahun fiskal. Meski masih di atas perkiraan sektor swasta sebesar 0,5%, namun proyeksi terbaru ini mencerminkan kekhawatiran tarif Amerika Serikat yang memperlambat belanja modal serta inflasi. Keadaan ini menekan konsumsi rumah tangga serta mengancam pemulihan ekonomi. Hal ini akan membuat perusahaan Jepang lebih berhati-hati dalam belanja modal dan menekan ekspor yang jadi dua pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jepang. Dari dalam negeri, indeks penjualan real atau IPR Juli 2025 diperkirakan tumbuh 4,8% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sehingga mencapai level 222,5. Bank Indonesia dalam rilis mengungkapkan peningkatan tersebut terutama bersumber dari kelompok suku cadang dan aksesoris, makanan dan minuman, bahan bakar kendaraan bermotor. Secara bulanan, penjualan eceran di Juli 2025 diperkirakan kontraksi 4,0% seiring berakhirnya periode libur dan cuti bersama dan libur sekolah. Berbagi sumber, IDX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, nilai tukar rupiah menguat di perdagangan awal pekan seiring dana asing kembali membanjiri Indonesia. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,13% di 16.238 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,28% di level 16.230 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar Amerika stagnan di level 98,17 di Senin pagi setelah ditutup melemah di 0,22% di Jumat pekan lalu. Penguatan rupiah terjadi setelah dana asing membanjiri Indonesia, di mana data Bank Indonesia mengacu transaksi 4 hingga 7 Agustus 2025, investor non-residen tercatat beli neto di 9,24 triliun rupiah. Angka tersebut terdiri dari beli neto 640 miliar rupiah di pasar saham, 6,27 triliun rupiah di pasar surat berharga negara, dan 2,33 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.262 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.003 rupiah, pound sterling di 21.895 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,19 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas melemah tipis di awal pekan di tengah penantian rilis data inflasi Amerika Juli 2025. Harga batu bara melemah dalam di 1,48% di sepanjang pekan lalu. Sementara harga minyak mentah melanjutkan kejatuhan akibat tarif Amerika yang lebih tinggi terhadap para mitra dagang. Harga emas melemah tipis di awal pekan di tengah penantian rilis data inflasi Amerika Juli 2025. Dikutip dari Refinitiv, harga emas di Senin pagi di pasar spot melemah 0,16% di 3.393,11 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sebelumnya di Jumat pekan lalu, harga emas naik tipis 0,04% di level 3.398,41 dolar Amerika per troy ounce. Laju emas tertahan setelah berhasil menembus level 3.500 dolar Amerika per troy ounce di pekan lalu. Setelah situs web layanan bea cukai dan perlindungan perbatasan Amerika mengindikasikan akan mengenakan tarif impor khusus negara untuk emas batangan. Harga batu bara turun di perdagangan akhir pekan lalu waktu setempat. Dikutip dari Bloomberg, di Jumat harga batu bara di pasar es Newcastle untuk kontrak pengiriman September ditutup di 113,2 dolar Amerika per ton, melemah 0,48%. Dalam sepekan terakhir, harga batu bara tercatat melemah 1,48% point to point. Bayangan melimpahnya pasokan kembali membayangi harga batu bara. Di Juni 2025, produksi batu bara China naik 3,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya, sementara permintaan masih lemah.
Harga minyak melemah di perdagangan awal pekan Asia, melanjutkan kejatuhan lebih dari 4% pekan lalu akibat tarif Amerika yang lebih tinggi terhadap mitra dagang. Kenaikan output OPEC dan ekspektasi Rusia semakin mendekati fakta gencatan senjata dengan Ukraina ikut membayangi harga minyak. Dikutip dari Reuters, di Senin pagi minyak mentah berjangka Brent turun 0,69% di $66,13 Amerika per barrel. Sementara patokan Amerika Serikat WTI berkurang 0,86% menjadi $63,33 Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan berikut update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 1,10% di level $63,16 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,64% di level $14.883 Amerika per metric ton. Emas juga melemah cukup dalam di 2,01% di level 3.420 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 2,27% di 4.354 ringgit Malaysia per tonnya. Ya, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, bertepatan 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, sebanyak 954 korporasi di tanah air sudah menyandang status sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah emiten ini bertambah 19 emiten dari posisi hari ulang tahun ke-47 sebanyak 935 emiten. Jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia sebanyak 954 perusahaan tersebut, bertambah 19 emiten dari posisi hari ulang tahun ke-47 sebanyak 935 emiten. Diketahui sejak 1977, tanggal 10 Agustus diperingati sebagai ulang tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Saat itu Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah Bapepam. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong Tbk atau SMCB sebagai emiten pertama. Secara historis, listing emiten baru paling banyak terjadi di 2023 dengan sebanyak 79 perusahaan merampungkan aksi Go Public dan listing. Rekor baru tersebut melampaui catatan terbanyak sebelumnya di 57 emiten baru di 2018 dan 59 perusahaan tercatat baru di 2022. Menariknya, nilai tertinggi dana IPO dicatat di 2021 atau tahun kedua pandemi COVID-19. Akumulasi nilai IPO pada tahun tersebut mencapai 62,61 triliun rupiah. Capaian tersebut tak terlepas dari aksi IPO Super Jumbo PT Bukalapak.com Tbk atau Buka senilai 21,9 triliun rupiah dan sekaligus menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Sementara daftar IPO paling jumbo sepanjang sejarah BEI diantaranya emiten Buka di 21,9 triliun rupiah 6 Agustus 2021, MTEL di 18,46 triliun rupiah di 22 November 2021, Goto di 13,5 triliun rupiah di 11 April 2022, ADRO di 12,25 triliun rupiah di 16 Juli 2008, AMMN di 10,73 triliun rupiah di 7 Juli 2023, NCKL di 10 triliun rupiah di 12 April 2023. PGO di 9,06 triliun rupiah di 24 Februari 2023, MBMA di 8,74 triliun rupiah di 18 April 2023, Beli di 8 triliun rupiah 8 November 2022, dan ICBP di 6,29 triliun rupiah di 7 Oktober 2010.
Sementara sepanjang tahun berjalan 2025 hingga 11 Agustus 2025, Bursa Efek Indonesia mencatat ada 22 perusahaan yang melantai di bursa dengan menghimpun total dana publik sebesar 10,39 triliun rupiah. Berbagai sumber, iDex Channel. Informasi yang minta pemirsa, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membuka marketing sales atau pra penjualan senilai 294 miliar rupiah di sepanjang semester pertama 2025. Raihan ini setara dengan 15% dari target tahunan di 2 triliun rupiah. Dikutip dari keterangan tertulis perseroan yang dirangkum dari idexchannel.com, Presiden Direktur PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK, Stephen Kusumo menyampaikan, di tengah dinamika pasar yang semakin selektif, perseroan berupaya menjaga momentum pertumbuhan dengan menghadirkan produk adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta potensi kawasan. Di sisi lain, perseroan melihat kebutuhan masyarakat akan ruang usaha yang strategis tetap tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, segmen lahan komersial perseroan masih menjadi penopang utama kinerja dengan raihan 247 miliar rupiah di semester 1 2025 atau setara dengan 84% dari total marketing sales semester 1 2025 dengan kontribusi dari produk komersial mencapai 56 miliar rupiah. Produk yang dipasarkan meliputi Bispark Peak 2, Rukan Little Siam, Rukan Asia Afrika, dan Rukan Pasar. Di kuartal kedua 2025, perseroan membukukan total pra penjualan didukung kontribusi dari penjualan produk komersial 22 miliar rupiah dan lahan komersial 46 miliar rupiah. Sementara sejak 2021 hingga 2024, perseroan berhasil menunjukkan pertumbuhan penjualan yang konsisten dengan CAGR sebesar 4,9%, memperlihatkan daya tahan bisnis di tengah tantangan pasar properti. Berbagai sumber, iDex Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham CBDK lebih cenderung menguat atau berada di zona hijau. Bahkan hari ini CBDK sudah berada di atas level 6.000 kembali. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham CBDK di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka flat pada pagi tadi, pemirsa, di 5.825. Level posisi ini sama dengan penutupan perdagangan di Jumat pekan lalu. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, saham CBDK menguat ke 5.925, namun pada pukul 10 penguatan kembali terbatas di 5.850 dan penutupan di 5.875 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua di 5.875. Saya akan coba sampaikan update pergerakan saham CBDK saat ini. Penguatan terus berlanjut, bahkan saat ini menguat di atas 3% dan sudah kembali berada di level 6.000-an pemirsa. Rp6.000 per saham sekaligus intraday tertinggi hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham CBDK dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Mulai dari perdagangan 24 Maret, ini saham CBDK mengalami koreksi yang cukup dalam di Rp4.500 per saham. Kemudian April melesat ke level 7.000, 7.025 hingga ke 7.350. Namun Juni, Juli, dan Agustus lebih cenderung tertekan. 11 Agustus pembukaan sesi kedua hari ini di 5.875, tapi saat ini sudah menguat 3% dan kembali ke level 6.000-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis selanjutnya, price to earning ratio ada di kisaran 64,08 kali, PSR-nya di 19,53 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 4,44 kali, dan PCFR di 23,82 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini di awal pekan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yuda Sukama selaku Technical Research Analyst from Provindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Yuda. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak, kabar baik Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dan kembali melanjutkan penguatan. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi hari ini? Namun secara keseluruhan indeks harga saham gabungan belum mampu konsisten untuk bertahan di atas level 7.600-an Pak Yuda. Oke, baik. Kalau kita melihat dari IHSG di chart teknikalnya, kalau kita lihat bahwa IHSG ini sedang menguat, mungkin akan menguat lagi, masih cukup oke ke harga 7.700 untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka menengahnya harus hati-hati. IHSG sudah naik cukup tinggi dari harga under 7.000-an, sekarang udah naik ke 7.600, rawan sekali untuk terjadi profit taking. Jadi harus lebih berhati-hati untuk jangka menengah maupun jangka sedikit lebih panjang. Baik, data dari Bank Indonesia menunjukkan data terakhir asing sudah kembali masuk ke pasar domestik Pak. Dari beberapa segmen tampaknya pasar saham cukup banyak masuk dibandingkan dengan beberapa segmen lain seperti SBN dan juga beberapa segmen lainnya. Bagaimana Anda melihat kabar positif ini di tengah juga pertumbuhan ekonomi meskipun masih menjadi perdebatan naik signifikan di kuartal kedua di 2025? Betul. Oke, kalau saya melihat dari inflow asing yang masuk, sebenarnya masih cukup sedikit ya dibandingkan outflow yang terjadi di beberapa waktu bulan ke belakang. Jadi menurut saya ini mungkin bisa menjadi salah satu pertanda akan kembali bullish. Tapi kita masih menunggu dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin di bulan September atau di bulan Oktober kita bisa memastikan IHSG bakal menarik atau enggak. Baik, untuk pekan ini Pak, arah indeks harga saham gabungan akan kemana? Di samping juga investor menantikan rilis data inflasi, kemudian juga dovish the Fed, dan juga sidang bersama nota keuangan di 2026 yang bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kalau saya melihat dari pergerakan IHSG mungkin di dalam beberapa waktu ke depan, 1 minggu atau 2 minggu ke depan, targetnya adalah masih sideways dulu sih Pak. Kayaknya targetnya masih sideways karena resistennya di 7.700 tidak bisa berhasil dijebol, kemudian supportnya di 7.460 tidak bisa berhasil dijebol juga, mungkin akan sideways terlebih dahulu. Jadi akan ditopang oleh asing yang mulai masuk ke beberapa saham blue chip yang masih bagus di Indonesia. Baik, dari sisi saham-saham Pak, saham konglomerasi dan perbankan big cap hari ini bekerja sama menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Saya mau ke konglomerasi terlebih dahulu, Pak Yuda, tidak dari grup Prayogo Pangestu tapi lebih ke arah grup Sinarmas. Mungkin dalam hal ini ada DSSA Pak. Hari ini mengalami penguatan yang signifikan, sempat menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa di 88.000, kemudian berbalik. Penguatannya sudah mulai terbatas ketika dia topang indeks harga saham gabungan di sesi pertama, namun penguatan terbatas terjadi dan ikut menyeret indeks harga saham gabungan untuk turun meskipun masih bergerak di zona hijau. Analisis Anda untuk DSSA? Untuk analisis saya dengan saham DSSA, untuk jangka pendeknya mungkin akan potensi terkoreksi terlebih dahulu ya, karena harganya sudah menuju all time high, kemudian hari ini saat pagi-pagi udah bagus, dia mencapai arahnya kembali, tetapi setelah itu di jam 10 mulai ada tekanan jual. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi koreksi terlebih dahulu untuk DSSA, dengan support yang menurut saya di angka masih jauh banget, di angka 69 ribuan. Baik, sudah jenuh beli tidak Pak untuk posisi DSSA? Kalau menurut saya sudah jenuh beli, jadi ada resiko akan banyak profit taking di sini. Baik, rekomendasi Anda di tengah pergerakan saat ini di 84.575 masih direkomendasikan buy bagi yang ingin masuk, dan bagi mereka yang sudah ambil posisi profit taking di level berapa untuk DSSA? DSSA untuk profit taking mungkin bisa di harga all time high-nya lagi ya di 88 ribuan. Di situ bisa menjadi aksi jualnya dulu. Bagi yang ingin masuk Pak Yuda? Kalau bagi yang mau masuk mungkin tunggu dulu ya, wait and see dulu. Ada harga yang cukup jauh sebenarnya, support di bawah di 69.000, tapi kita tunggu dulu di 77.000. Ini adalah area support yang terdekat untuk DSSA. Mungkin di situ bisa spekulasi.
Baik, posisi saat ini di 84.575, penguatan terbatas usai menembus ke rekor tertinggi intraday di sepanjang masa. Dari Sinarmas kita ke konglomerasi Grup Prayogo Pangestu, Pak Yuda, Brand hari ini juga melesat di 10%, sudah kembali di atas 8 ribuan, bahkan hari ini di 8.750. Kemudian market cap-nya kembali menyalip dari BBCA yang hari ini juga ikut mengalami penguatan. Analisis dan rekomendasi untuk Brand di tengah penguatan signifikan hari ini. Untuk analisis Brand dari technical analisisnya terlihat bahwa Brand ini punya pola yang cukup bagus ya sebenarnya di area bawah sejak dia breakout di bulan Juli, pertengahan Juli kemarin. Dan beberapa waktu kemarin lompat lagi dari area neckline-nya dan sekarang sudah hampir menyentuh targetnya. Target polanya itu adalah ke 9.300, saat ini di harga 8.750. Dan baru aja tadi siang breakout lagi dari resisten 8.500. Jadi menurut saya untuk Brand ini masih potensial banget untuk kembali menguat dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk trading. Baik, support dan resistennya Pak, trading di level berapa mungkin? Untuk supportnya di harga 8.200 sampai 8.400. Kemudian resistennya itu kita bisa jual di harga 9.400 sampai dengan di harga 9.900. Baik, penutupan hari ini di 8750 menguat di atas 10% untuk Brand. Saham-saham perbankan big cap selain konglomerasi perbankan big cap hari ini juga ikut menjadi penopang Pak Yuda. Ada BBCA hari ini juga mengalami rebound yang cukup signifikan setelah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir dan sudah sampai ke 8.550. Dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sinyal positif apa yang bisa digambarkan secara teknikal Pak dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini? Oke, baik. Sebenarnya BBCA ini cukup menarik ya, karena dalam beberapa waktu ke belakang dari bulan Mei, BBCA ini selalu downtrend. Dan dalam beberapa waktu terakhir di bulan Juni ataupun di bulan Juli lebih tepatnya, di bulan Juli akhir, BBCA mulai sideways. Dan sekarang dia tiba-tiba naik, ada gap up. Dan ini cukup menarik, ada potensi kembali uptrend jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya untuk BBCA. Dan bank lainnya juga sama, BBRI mungkin seperti contoh, dia ada potensi kembali uptrend lagi, saat ini masih sideways. Kemudian Mandiri, BMRI, ini juga sama, potensial juga, saat ini masih sideways. Dan BNI juga sama, masih sideways dan potensi kembali uptrend. Jadi bisa dipantau untuk beberapa waktu ke depan di Big Bank sini. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kita, Pak Yuda, Bapak Victor dari Malang. Kali ini menanyakan BMRI, Pak. BMRI ditutup di sesi kedua hari ini di 4.720, sementara Bapak Victor ambil posisi di 4.700. Profitnya masih tipis mungkin, resisten selanjutnya apakah masih bisa di hold untuk BMRI 4.700? Oke, baik. Kalau menurut saya masih bisa di hold karena ini ada potensi kembali uptrend. Apalagi kalau misalnya BMRI kembali breakout di atas 4.830 itu bisa di hold lebih lama lagi karena bakal berpotensi menuju ke 4.960 sampai dengan ke harga 5.100 lagi. Jadi untuk saat ini masih bisa di hold. Oke, untuk mengamankan profit yang sudah ada Pak Yuda, support mungkin atau stop loss yang bisa diperhatikan untuk BMRI? Untuk supportnya ada di harga 4660 ya. Itu bisa menjadi support. Penutupan hari ini di 4720 menguat di 1,07%, Pak. Masih dari perbankan ini tapi tidak perbankan big cap, berhubung kita masih membahas perbankan Pak, ada pertanyaan masuk juga, ini lebih ke bank daerah ini Pak, ada BJBR ini Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan BJBR. Saya akan coba cek posisi penutupan. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sudah punya di harga average di 875 Pak, penutupan hari ini di 780, sudah loss sepertinya, masih direkomendasikan hold, ada rekomendasi averaging down tidak, dan mungkin juga support yang mungkin bisa diwaspadai sehingga loss yang terjadi tidak terlalu banyak Pak Yuda. Oke, baik. Untuk BJBR saat ini memang lagi downtrend tajam sekali ya sejak dia bagi dividen di bulan April tanggal 25 kemarin. Dan saat ini sedang ada di area supportnya di harga 770 sampai dengan di harga 780. Dengan AVG Bapak di 875 mungkin saat ini bisa menjadi AVG down ya. Nanti saat AVG-nya sudah mulai rendah di harga 800-an, nanti saat BJBR sudah di harga 825 atau di harga 840 itu bisa dijual. Jadi bisa AVG down di harga sekarang. Baik. Dengan target price terdekat di berapa Pak untuk BJBR? Target price terdekat di 820.
820, penutupan hari ini di 780, artinya masih ada range ruang lanjutan untuk dari BJBR akan melanjutkan penguatan. Baik, di luar dari saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan, Pak Yuda, hari ini saham-saham di barang baku mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Data terbaru komoditasnya juga mengalami koreksi, meskipun masih bergerak di level atas. Ada Antam ini, Pak, melemah di 4,85% dan kembali meninggalkan level 3.000-an. Analisis dan rekomendasinya untuk Antam. Untuk Antam saat ini saya masih merekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu karena secara teknikal Antam ini sudah berada di bawah dari MA50 dan juga di bawah MA5, dan ini menunjukkan bahwa Antam ini sudah mulai ada tekanan jual yang cukup tinggi, dan untuk supportnya saat ini di harga 2.770 ini bisa menjadi area untuk spekulasi, tapi untuk yang mau lebih aman lagi untuk trading lebih panjang lagi, lebih baik tunggu harga lebih bawah lagi, mungkin di harga 2.200 ataupun setidaknya di harga 2.480 terlebih dahulu. Baik, di tengah penguatan harga komoditas, Pak Yuda, ada potensi kembali ke 3.500-an lagi tidak? Singkat saja, Pak Yuda. Untuk saat ini jangka pendek belum ada potensi ke 3.000. Jadi masih ada potensi koreksi dulu ke 2.770. Oke, ada lebih peluang besarnya ya Pak untuk Antam kembali koreksi terlebih dahulu. Penutupan hari ini di 2940, melemah di 4,85%. Analisis saham-saham yang menjadi penopang dan pemberat hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Yuda, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada BTPS direkomendasikan buy, supportnya di 1420, resisten hingga ke 1530. Ada ASRI juga rekomendasi buy, supportnya di 164, resistennya hingga ke 175. PTPP direkomendasikan buy, supportnya di 406, resisten hingga ke 430. Sementara ICBP juga direkomendasikan buy pemirsa, 9.400 hingga ke 9.900 rupiah per sahamnya. Baik, Pak Yuda, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama kita ke BTPS terlebih dahulu, Pak Yuda. Penutupan yang cantik di sore hari ini karena BTPS di menit-menit terakhir di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini ditarik ke atas, ditutup menguat di 2,08% di 1470 dan sekaligus intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dengan pembalikan arah atau penguatan signifikan jalan penutupan, ada perubahan tidak Pak dari sisi support dan resisten yang sudah Anda berikan tadi, atau support dan resisten itu masih tetap berlaku di tengah penguatan di sesi kedua? Oke, baik. Kalau kita melihat dari penguatan yang di sore ini masih bagus banget ya. Bahkan tadi pas lagi siang-siang di harga 14.50 dan sekarang udah di 14.70 kembali. Dan ini masih valid. Untuk supportnya masih valid di 14.20 dan resistennya di 15.30 ini masih valid. Dan masih potensial juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mengincar di saham BTPS. Baik, buy di level berapa idealnya untuk BTPS Pak? Karena saat ini udah naik cukup tinggi, mungkin bisa nawar lebih sedikit, lebih murah. Mungkin di harga 14.50 sampai dengan supportnya di harga 14.20 ya. Dengan resisten terdekat dari level masuk tersebut 14.50 hingga 14.20? Resisten terdekat di 1.500 dengan target akhirnya di 1.530. Baik, ini rekomendasinya lebih ke arah buy on support Pak? Betul, untuk buy on weakness. Oke, 14.50, 14.20 saat ini sudah naik signifikan di 14.70, bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini sudah menyentuh ke level tertinggi secara year to date-nya di 15.40 beberapa waktu lalu. Baik, dari BTPS kita bergeser ke saham pilihan yang kedua pemirsa, dari properti ada ASRI. Pak Yuda, ini sudah sudah lama tidak direkomendasikan, maksud saya, untuk ASRI Pak. Dari properti hari ini ditutup menguat 2,48% di 165. Analisis dan pertimbangannya Pak, ASRI masuk ke dalam salah satu saham pilihan di mana dalam sepekan terakhir ini lebih cenderung mengalami pelemahan Pak Yuda.
Baik, kalau saya melihat dari teknikalnya di chart lebih pendek, di chart 1 jam, karena kita mau melihat area terbaiknya, sebenarnya ASRI ini cukup menarik, terkoreksi di harga tertingginya sebelumnya di 176, kemudian terkoreksi ke 157, dan sekarang ada di harga 165, ada potensi kembali menguat lagi, karena di chart 1 jam sudah berada di atas dari MA50. Dan ini potensial ya, dengan resisten di 175 dan supportnya saat ini dekat sekali di harga 164, beda 1 poin dengan harga sekarang. Penguatan dari ASRI, bagaimana pembalikan arah yang dilakukan Pak ketika April di trading hall ini ASRI sempat di harga di bawah 100-an, Pak Yuda? Oke, baik. Saat di trading hall, lebih tepatnya mungkin di April ya, harganya di Rp100 ya, atau 97 atau 98, dekat-dekat area sana. Ya. Pembalikan arah ini cukup bagus karena sudah mulai potensial uptrend jangka panjang lagi. Karena sebelumnya di tahun 2024, di bulan September atau bulan pertengahan September, ASRI itu pernah mencapai di level 260-an. Kemudian di kemarin, beberapa waktu lalu di pertengahan atau lebih tepatnya di akhir Juli, sudah mulai breakout dari pola inverted head and shoulders, dan ini pertanda bahwa ASRI ini akan kembali uptrend jangka panjang. Baik, penutupan hari ini di 165 menguat di 2,48%. Dari ASRI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari konstruksi BUMN Karya, ada PTPP pemirsa. Hari ini melesat di 6,76% di 414. Pak Yuda, bagaimana Anda melihat pergerakan teknikal untuk dari PTPP seiring dengan upaya dari perseroan juga untuk memperbaiki dari sisi kinerjanya, Pak? Oke, baik. Kalau dari teknikalnya PTPP sangat bagus sekali ya penutupan di sore ini, karena dia sudah rebound lagi dari support horizontalnya di harga 380-an, lebih tepatnya 384 sampai dengan 388, itu adalah area supportnya. Kemudian rebound lagi dari area support dinamisnya MA200, dan per hari ini sudah breakout lagi dari pola pembalikan arah double bottom di supportnya 406 sampai dengan di harga 400, dan ini pertanda bahwa PTPP akan kembali uptrend setidaknya jangka pendek menuju ke resistennya di harga 430, dan mungkin ini pertanda untuk menjadi uptrend jangka menengah sampai panjang lagi menuju ke harga 470 kembali. Apakah ini sesuai dengan perbaikan fundamental yang dilakukan oleh perseroan, Pak Yuda, dari analisis Anda? Betul, sepertinya sudah mulai terlihat market sudah mulai apresiasi perusahaan ini ya, jadi mulai banyak aksi beli lagi di saham PTPP. Baik, dari PTPP kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari konsumer ini, ada ICBP pemirsa, juga direkomendasikan buy, di mana di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini ICBP ditutup menguat 2,14% di 9.550. Buy di level berapa untuk ICBP, Pak? Di mana sepekan terakhir sempat tertekan ke 9.300-an, Pak Yuda? Baik, untuk ICBP bisa Bapak Ibu dan teman-teman semua beli di area supportnya. Area supportnya di antara 9.250 sampai dengan harga 9.400. Ini adalah area support dari ICBP yang selalu disentuh dan selalu rebound berkali-kali sejak November 2022. Dan sekarang harganya sudah rebound kembali. Ini bisa dipastikan bahwa ICBP akan kembali rebound setidaknya jangka pendeknya menuju ke resisten terdekat di harga 9.900. 9.900 penutupan hari ini di 9.550. Sebelum ke level 9.900, Pak Yuda, resisten berapa yang mesti ditembus oleh ICBP untuk memuluskan langkahnya ke target resisten yang sudah Anda sebutkan tadi? Oke, untuk yang terdekatnya, resisten yang paling utama adalah 9.650 ya. Itu adalah resisten yang penentuan bahwa ICBP ini akan kembali uptrend jangka pendek atau tidak. Tapi selama itu tidak dijebol, 9.650 tidak dijebol, mungkin akan sideways terlebih dahulu di area supportnya. Baik, dari sisi support masih di 9.250 dan 9.400, Pak. Tahanan yang cukup kuat Anda katakan tadi? Betul, masih ada di area itu, 9.250 sampai dengan 9.400. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BTPS, ASRI, kemudian juga BTPP dan juga ICBP, semuanya direkomendasikan buy dan buy on weakness, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yuda, nanti kita akan lanjutkan kembali, saya akan coba update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di sesi kedua hari ini dan berhasil bertahan
bertahan di level 7.600-an, di mana posisi penutupan mengalami penguatan di 0,96% dan ditutup di level 7.605,925. Dan ini juga merupakan capaian yang cukup baik oleh indeks harga saham gabungan, akhirnya berhasil ditutup di atas level 7.600-an. Secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.589, bahkan sempat menembus ke level tertinggi intraday hari ini di 7.630,107. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MSCI 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MSCI 36 menguat di 1,05%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,74%, LQ45 menguat di 0,85% di 799,591. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua perdagangan hari ini. Ada transportasi dan logistik menguat di 2,69%, properti juga menguat di 2,58%. Sementara barang baku hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,03%. Teknologi hari ini juga melemah di 0,64%. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers. Dari perbankan big cap ada BBCA ditutup menguat di 8.550 transaksi hingga 1,1 triliun. Koin hari ini berbalik menguat setelah sempat mengalami pelemahan dalam di perdagangan pekan lalu di Rp1.630 per saham. Dari infrastruktur ada Brand hari ini melesat menguat ke 8.750. DSSA hari ini juga menjadi penopang utama, terutama di sesi pertama siang tadi, walaupun penguatannya terbatas ke 84.200 setelah intraday tertinggi hari ini, all time high di 88.000. Kita beralih ke grafis yang terakhir, pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA kembali tertekan di Rp1.515 per saham, kemudian Antam melemah ke Rp2.940 per saham, dan selanjutnya ada Cuan di Rp1.535 per saham, dan terakhir masih dari barang baku ada Aman hari ini melemah cukup dalam dan ikut menjadi pemberat di Rp8.300 per sahamnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yuda, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham DSNG, Pak. Ambil posisi di 1.400, hari ini melemah 14.50, melemah di 2,36%. Support yang mungkin bisa diperhatikan ada potensi ke 1.500, Pak Yuda. Oke, baik. Kalau misalnya saya melihat dari pergerakan DSNG yang sudah naik cukup tinggi, saya tidak merekomendasikan untuk beli dengan uang banyak ya. Lebih baik dengan yang lebih kecil sedikit aja. Dan untuk supportnya ada di harga 13.85, selama itu dijaga ada potensi kembali ke 1.500-an. Baik, masih di hold ya untuk DSNG. Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan perbankan digital. Ada Arto, punya harga di harga average-nya di 2.000, Pak, pas penutupan hari ini. Support dan resisten ke depannya untuk Arto? Untuk Arto sangat bagus sekali hari ini, breakout dengan volume sangat besar, berarti ada optimisme pasar. Dan kalau dilihat-lihat untuk supportnya itu adalah di harga 1.900 sampai dengan 1940, itu bisa jadi area untuk average down lagi. Dan targetnya menuju ke harga 2090, itu bisa menjadi area jual. Baik, selanjutnya menanyakan CDIA, Pak. Kebetulan dua penanya ini. Ada Bapak Siohotang dari Medan, 1470, sudah ambil dari CDIA, masih profit. Kemudian CDIA masih ada peluang tidak ke 2.000 atau akan koreksi terlebih dahulu? Tidak menyebutkan nama dan lokasi. CDIA, Pak? Baik, untuk CDIA saya melihatnya malah bakal koreksi dulu ya, karena penurunan dalam 5 hari terakhir ini volumenya itu sangat besar.
Dan ini menunjukkan bahwa banyak sekali tekanan jual di saham KDIA. Dan untuk supportnya di harga 14.80. Selama 14.80 dijaga, boleh aja di hold. Tapi kalau misalnya 14.80-nya dijebol, harus taking profit terlebih dahulu. Baik, Bapak Rory dari Tangerang Selatan, Pak, kali ini menanyakan saham SSIA, arahnya dalam seminggu ke depan akan kemana? Hari ini ditutup flat di 2.500 setelah ke 2.580. Baik, kalau misalnya SSIA, kalau saya lihat selalu membentuk lower high ya, berarti ada potensi ini saham sedang terkoreksi terlebih dahulu. Dari harga 2.900-an sekarang menuju di harga 2.500. Dan untuk supportnya SSIA boleh pantau di harga 2.340. Itu adalah area yang cukup menarik untuk dibeli. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham cuan. Dan kebetulan juga ada dua penanya ini. Yang pertama, saya akan coba cek. Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat, cuan buy di 1.545 nyangkut. Kemudian selanjutnya, saya akan coba cek juga. Tapi dijawab dulu, Pak, untuk ini nyangkut di posisi berapa tadi? 1545, Pak. Saya akan coba cek pertanyaan sebelumnya ketika Bapak menjelaskan. Silakan, Pak, untuk cuan. Oke, baik. Untuk saham cuan sebenarnya masih menarik kalau misalnya kita melihat dari chart 15 menitnya. Jadi fokusnya ini untuk trading jangka yang sangat pendek. Mungkin bisa di hold antara 1 hari, 2 hari, ataupun sampai 3 hari. Saat ini harga 1.520 bisa menjadi area supportnya karena di situ ada MA 200 dan juga ada area support horizontal yang dari tadi selalu dijaga ya, dari tadi pagi jam 9 sampai jam 10. Jadi bisa di hold dulu aja. Nanti kalau misalnya naik sampai ke 1.590 ataupun sampai 1.615 baru bisa dijual. Baik. Ambil posisi di 15.45, penutupan hari ini di 15.35, melemah di 1,92%. Dari cuan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bapak Robert dari Maluku, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham STAA, Pak. Sumber Tani Agung Resources Tbk. Hari ini melesat di 3%, 990. Bapak Robert sudah ambil posisi di 975, sudah profit tapi masih tipis ini. Resisten selanjutnya mungkin, Pak, ada tembus ke 1.000-an tidak untuk STAA? Oke, melihat dari chart 1 jam ini ada potensi akan tembus kembali ya di harga 1.000, mungkin lebih dari itu sampai ke 1.040. Dan untuk saat ini Bapak tadi sudah megang di harga 975 ya. Itu bisa di hold dulu aja, nanti di harga 1.000 sampai 1.040 itu bisa perlahan dijual. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham film, Pak. FILM sudah beli di harga 3.800, apakah masih layak di hold? Tidak, karena hari ini penguatan terbatas ke 3740 untuk film. Baik, untuk film ini kenaikannya sudah terlalu ekstrim dari harga terendahnya di 1.400-an dan sekarang sudah di harga 3.740, sudah naik 2 kali lipat bahkan lebih. Dan menurut saya lebih baik kita jaga-jaga aja untuk wait and see terlebih dahulu. Dan area supportnya adalah di 3.550. Jika area supportnya masih dijaga, boleh di hold, tapi kalau misalnya sudah dijebol, harus kabur secepatnya ya. Oke. Kita ke Palembang, Pak, Sumatera Selatan, ada Ibu Lia, terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan saham energi, sudah nyangkut dalam, tapi sayang sekali level entry-nya tidak disebutkan ini. Bagaimana prospek dari energi ke depannya, Pak Yuda? Oke, saham energi ini cukup bergantung terhadap komunitas dari oil ya. Kemudian dalam beberapa waktu ke belakang, oil ini sedang terkoreksi. Jadi harus hati-hati bahwa saham-saham yang berbasis dengan oil ini bakal terkoreksi terlebih dahulu. Dan untuk energi, saya rekomendasikan untuk wait and see dulu dan mungkin tunggu di area support terdekatnya di harga 474. Itu adalah area support yang bisa digunakan untuk buyback. Oke, sebelumnya sempat naik tinggi, Pak, ke 635. Profit taking kah yang terjadi di tengah penurunan saat ini? Singkat saja. Kalau sudah punya harga bawah, boleh profit taking terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya masih nyangkut di atas, bisa average down nanti di harga 474. Baik, energi melemah di 1,83%, 535. Pertanyaan Ibu Lia dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, waktu kita cukup terbatas dan kami mohon maaf. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yuda, terima kasih sekali lagi sudah berpartisipasi, Pak Yuda. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Dev. Baik, terima kasih ada Bapak Yuda Sukama, Technical Research Analyst from Provindo Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Haki investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.